dalam kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas kembali 7 jurus BK hebat. Oke, nih jurus yang keempat itu jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi. Apa yang teringat sama Ananda Ibu? Konsisten. Ya, kalau konsisten berarti kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah berubah pikiran, tetap pendiriannya. Oke, kenapa kita harus belajar ini? Nah, bayangkan sebuah kompas yang menunjuk ke banyak arah sekaligus. Pernah merasa seperti itu saat memikirkan masa depan? Ingat tahu kompas? Tahu. Apa namanya? Jurus apa? Ada utara, yang Bu. Nah, pernah terbayang nggak? Kan banyak kalau kita taruh dia bergerak kemana aja kan arahnya. Nah, seperti itu juga masa depan kita. Kalau kita pikir yang ini juga bagus, yang ini juga bagus. Nah, kemudian tenang, kamu tidak sendirian. Ternyata orang yang seperti itu juga banyak. Nah, Ibu juga termasuk orang seperti itu dulu. Tidak tahu mana arahnya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ayo semangat. Ya? Ya. Ini adalah sambung kata dari mana kita bahas? Sebelah kanan ya. Ini contohnya ada kata lemari. Kemudian akhiran i-nya disambung. Contohnya lemari. Nanti di selanjutnya huruf i ya. I apa? Ikan contohnya. Nah, sekarang kita mulai ya dari Ibu ya. Meja. A. Anggur. R. Rumah. H. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita ulang lagi ya. Oke, apa tadi huruf terakhirnya? H. Coba H. Hantu. Udang. Udang. G. Apa ya? G. Lempar aja yuk. G. Gitar. Rambutan. M. Nasi. I. Iguana. Iguana. Berarti A. Apa A? Ayam. Musang. Gorila. Gorila A. Ayam lagi sudah ada. Air. Oke. R. Rakus. S. Singa. Angsa. Atap. P. Pita. Apel. Pita. P. I. Oke. Pita. Ibu yang kurang kasih. Ayo. Apa? Lagu. Apel. L. Lagu. Oke. U. Unta.
bangun pagi. Nah, berapa orang nih yang maju? Tanya diri sendiri, hitung ya. Berapa kalian maju? Oke, yang kedua, saya sarapan pagi. Ya, boleh. Silakan maju. Kemudian, saya datang tepat waktu. Oke. Saya mengerjakan tugas dari guru. Oke. Saya menjalankan ibadah 5 waktu. Oke, silakan duduk kembali. Coba kita lihat. Nah, tanya, apa yang kalian rasakan ketika harus tetap maju meski teman lain berhenti? Nah, apa itu mirip dengan menjaga konsisten? Ya. Coba, siapa yang bisa menyampaikan? Kira-kira tadi teman yang maju ada yang tidak maju? Ada. Nah, kira-kira kenapa? Karena tidak melakukan. Kalau orang yang melakukan pasti dia akan terus maju. Ya. Nah, oke. Coba kita lihat kembali. Itu terjadi karena ada kesadaran dan juga ada paksaan. Nah, di dalam diri kita ini ada paksaan kan? Ada kesadaran. Kalau benar-benar kalian berniat, pasti kalian tadi bangun pagi, sarapan pagi, menjalankan ibadah. Nah, itu dari kesadaran sendiri. Kalau dari paksaan, orang tuanya sudah membangunkan pagi, ya kan? Alarm sudah dibunyikan, sampai disiram dengan air. Ada ya, mungkin tidak teman kita yang di kelas ini, mungkin di teman kelas yang lain. Kemudian, nah itu terjadi karena ada paksaan. Sholat 5 waktu harus dipaksa terlebih dahulu, benar? Nah, karena dalam diri kita ada kesadaran dan ada paksaan. Nah, mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kenapa tidak suka dipaksa? Merasa apa kalau dipaksa itu? Merasa terganggu kalau dipaksa. Wah, ada yang lain? Kenapa harus dipaksa? Kalau menunggu kesadarannya kapan akan dimulai? Benar? Iya, semua awalnya dari terpaksa dulu. Ada harus dipaksa untuk sholat, untuk belajar agar terbiasa, agar konsisten. Nah, ini kesadaran dan paksaan. Nah, kalau kita lihat rambu-rambu di sini, hati-hati jangan lihat kiri, tapi kita lihat kan. Nah, kayak gitu juga. Kalau disuruh dipaksa, kita lakukan juga kan, tapi dengan hati yang dongkol. Benar atau tidak? Benar. Oke. 10 tombol ajaib yang ada dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita ini ada tombol. Yang pertama apa? Siapa yang bisa baca? Nah, silakan. Ya, silakan baca. Apa aja? 10 tombol ajaib dalam perintah. Siapa yang nampak? Oke. Boleh? Ini dulu silakan Zakir. Kesenangan. Kebanggaan. Pengetahuan, ya. Minat, dan tujuan. Nah, itu ada di dalam diri kita. Kalau kita merasa senang, merasa bangga, pengen tahu, ya, kemudian minat. Kita berminat untuk apa? Nah, kemudian tujuan yang kita melakukan itu ada. Ya, dan silakan Aldi tadi baca yang sebelah lagi, Aldi 5 lagi. Kebutuhan, Ya. manfaat, tantangan, keyakinan, makna. Iya, kita melakukan sesuatu itu tentu ada perintah dalam diri ini kan. Nah, kalau kita mau pergi berjalan pasti ada perintah. Wah, saya harus pergi ke sana. Saya mau lihat pasar malam, contohnya ya. Jadi ada itu kesenangannya melihat yang baru atau melihat lampu-lampu yang bersinar. Nah, begitu juga ketika kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tentu didasari oleh 10 tombol itu juga. Ya, kalau ada 10 tombol dalam diri kita, maka terlaksanalah konsistensi.
kesadaran yang harus dilakukan. Oke. Nah, Ibu mau lihat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang dan rencana tidur yang akan mendatang. Nah, coba diisi dulu ya, silakan diisi. Ini termasuk kebiasaan kalian ketika tidur dan bangun tidur. Silakan diisi. Yang sudah dapat kertasnya boleh diisi. Dah, ingat aja langsung ditulis. Nah, kemarin tidurnya jam berapa? Ya, silakan tulis. Langsung ditulis ya. Oke. Nah, diingat tidurnya kemarin jam berapa? Boleh ditulis kira-kira jam berapa langsung. Dan silakan tulis. Ya. Ada 2, ya. Riwayat 7 hari yang lalu tidurnya jam berapa? Kan kita bisa ingat. Gak harus jam tepat waktunya 21.45, langsung aja jam 10. Jam berapa bangunnya? Langsung. Mungkin menitnya nggak ingat. Mungkin secara keseluruhan mungkin jam 10, jam 11 tidurnya. Atau jam 9. Atau berubah-ubah. Ya, silakan tulis. Kalau berubah-ubah palingan berubahnya berapa, setengah jam ya. Kalau menitnya kan nggak ingat lagi kita kan, sudah 7 hari yang lalu. Apa nggak usah dikira-kira, digenapkan juga boleh. Jam 10 mungkin jam 10.30, 22.30, jam 23 mungkin. Ya, langsung ditulis aja. Nah, kira-kira apa penyebabnya tidur telat? Nah, ngapain? Mungkin main game, cerita-cerita dengan orang tua, atau apa? Nah, tidak usah diingat menitnya. Silahkan, langsung aja mungkin 22, 23 tidurnya, atau jam 24, atau jam 1 pagi, atau jam 5 pagi. Orang sudah bangun, kita tidur. Oke, ya. Kemudian dilanjut ya, yang kedua yang akan datang. Nah, yang akan datang seperti apa tidurnya? Ke depan. Nah,
cepat, jam 9 silakan, jam 10. Gak perlu banyak-banyak alasannya, yang jelas saja, yang pasti mungkin tidur larut malam karena main game, bercerita dengan orang tua, atau ada yang pergi ke rumah tetangga atau kerabat, ya mungkin ada acara keluarga boleh. Nah silakan ayo isi rencana selanjutnya. Ini udah selesai, dan silakan isi selanjutnya. Oke. Udah ya, udah sambil ngisi. Nah, ibu mau dengar nih satu orang atau dua orang, ya. Apa yang mau membaca? Jangan tidak usah. Secara keseluruhan aja. Tidurnya awal waktu atau tidak? Ya. Oke, ya sambil teman-teman ngisi kita dengarkan teman kita. Nah, silakan. Tidurnya kebiasaan 7 hari ke belakang, tidur larut atau tidak? Tidak larut. Jam berapa tidurnya? Jam 10. Oke, bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi? Tidak sholat subuh. Iya. Hampir kebiasaan jam 7 pagi bangunnya? Enggak juga. Jam berapa rata-rata bangunnya? Jam 5. Oke, mungkin satu hari ya bangunnya jam 7, mungkin karena apa bangunnya telat? Main HP, main game. Ya, ada alasan yang lain kenapa dalam 7 hari yang lalu telat tidurnya? Itu aja. Oke, silakan yang lain. Siapa? Oke, itu kebiasaan 7 hari yang lalu. Selanjutnya coba ibu mau dengar 7 hari yang akan datang. Ya, boleh? Regina? Tidur cepat. Jam berapa mau tidurnya? Jam 9. Jam 9. Bangun jam berapa? Jam 5 ya. Oke, ini untuk kebiasaan sebelumnya mungkin ada begadang, mungkin tidak tidur telat. Untuk kedepannya tidur lebih awal. Minimal jam berapa tidurnya? Jam 9. Oke, jam 10 lah kalau ada tugas. Nah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita harus tidur cepat? Apa yang harus dilakukan agar tidur kita cepat? Mengurangi main HP. Apalagi? Mengurangi nongkrong-nongkrong atau berkumpul-kumpul. Kemudian apa lagi? Mungkin yang biasanya tidur larut, mungkin kegiatan cuma main handphone bisa diganti dengan kegiatan lain seperti membaca buku, ya. Cepat tidur di tempat tidur, sudah dengan posisi siap tidur, sudah selesai bersih-bersih, ya. Nah, itu akan membuat kita cepat tidur, tidak akan begadang. Tapi kalau masih pegang handphone, nah posisi sudah tidur, ya di kasur, tapi masih pegang handphone, kira-kira tertidur atau enggak? Enggak. Tidak, pasti kita lebih senang buka lagi apa ini, scroll lagi kan. Nah, untuk membuat kita konsisten, nah kita harus membiasakan mulai dari yang positif dulu, tidur lebih awal, mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat atau mengganggu kita sebelum tidur. Nah, yang lain bagaimana? Udah siap? Sudah, Ibu. Oke, ya. Oke, kita lihat. Bagaimana kita membangun habit block tidur cepat, bangun tepat. Nah, tidurnya cepat, kemudian bangunnya juga tepat. Yang pertama, isyaratkan dirinya dulu.
Kemudian apa lagi? Berikan reward. Nah, berikan reward. Penghargaan. Kalau saya bangun tidur cepat, saya akan kemana? Nah, seandainya saya dalam waktu seminggu, saya tidurnya cepat, bangunnya awal, di hari Minggu saya akan jalan-jalan ke mall misalkan. Atau saya pergi main ke pantai bersama keluarga. Nah, itu adalah salah satu mensupport diri kita supaya bisa bangun atau tidur cepat. Kalau diri kita sudah mengisyaratkan saya harus bangun pagi agar saya tidur cepat. Saya harus tidur cepat agar bangunnya pagi. Nah, apakah sudah ada yang melaksanakan? Sudah. Ada. Ya. Nah, yang sudah melaksanakan bagus ya. Yang belum agar ditingkatkan. Misalkan yang pertamanya sudah tidur jam 9, hari kedua tetap konsisten jam 9. Jangan besoknya hari ini jam 9, besok jam 10, kemudian jam 11, jam 12. Kalau libur ya Bu, kalau libur saya tidurnya subuh Bu. Ngapain? Main game, nongkrong. Berarti orangnya tidak konsisten. Ya, kalau kita sudah konsisten, mulai dari kebiasaan kecil, nah itu akan terbiasa. Ya, kalau sudah bangun tidurnya lebih awal, tentu diri kita sudah punya kesadaran. Dia akan menstimulus sendiri. Ya, kalau sudah jam 9, matanya sudah mulai mengantuk. Tapi kalau jam 9 baru keluar, baru main handphone, nah tidurnya jam berapa? Jam 10 atau jam 12 lewat, ya kan? Nah, lupa akhirnya. Oke? Dan itu cara untuk menstimulus dirinya agar tidur cepat, namun juga tepat. Bisa dilakukan? Bisa. Ya, mulailah dari hari ini. Mulai dari hari ini, biasakan untuk hal kecil dulu. Nah, yang semalam tadi masih begadang, nanti pulang sekolah, jangan tidur siang dulu. Kalau tidur siang susah nanti untuk malamnya masih terjaga matanya. Nah, sibukkan dulu di siang hari. Pulang sekolah, lakukan aktivitas yang lain, misalkan berolahraga, apalagi mengaji. Nah, nanti maghrib belajar dulu, habis belajar, nah ambil posisi untuk tidur jam 9, minimal jam 10. Semua aktivitas sudah kalian hentikan. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan tugas, sudah siap untuk besok ke sekolah, pasti akan tertidur. Nah, jadi kalau sudah dibiasakan maka akan terbiasa. Oke, itu salah satu contoh agar membangun diri ya konsisten. Mulai dari tidur, ya. Belum kebiasaan yang lain. Ya, Ibu baru bahas tentang kebiasaan tidur kalian. Oke, bisa dilakukan? Bisa. Baik. Hari ini ya, materi sampai di sini dulu. Untuk kedepannya kita akan bahas materi-materi lain. Ya, semoga kalian bisa konsisten ya untuk diri kalian sendiri, mulai dari tidur lebih awal, bangunnya tepat. Begitu juga dengan kebiasaan yang lain. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.